Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anissa Skar Cakrabuana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana dengan judul pengaruh harga kopi padi terhadap pembelian kopi padi di Kecamatan Ciampel pada bulan November tahun 2022. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi kali ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya pada kelompok 8. Yang pertama, ada Anissa Skar Cakrabuana, yaitu saya sendiri dengan job desk mencari data dan memahami materi dan menjelaskan materi dalam video. Yang kedua, ada Cika Wulandari dengan job desk mencari data dan membuat PowerPoint. Yang ketiga, ada Gabriel Matius Wijaya dengan job desk mencari data dan mengedit video. Kemudian yang terakhir ada Siti Saadah Akmalia dengan job desk mencari data dan menghitung atau mengerjakan data di Excel dan di SPSS. Baik teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita menghitung menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman, berikut adalah data pembelian kopi padi pada bulan November tahun 2022 dengan pembelian kopi padi atau variabel Y dan harga penjualannya atau variabel X. Teman-teman, untuk menghitung persamaannya menggunakan rumus persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Untuk rumus mencari B, yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Setelah dihitung, maka dapat diketahui bahwa nilai B sebesar min 2,64. Teman-teman, untuk mencari nilai A, yaitu menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Sehingga setelah dihitung maka diketahui bahwa nilai A sebesar 31,92. Teman-teman, dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai B sebesar min 2,4 dan nilai A sebesar 31,92. Sehingga nilai Y sama dengan 31,92 min 2,64X. Kemudian, untuk koefisien korelasi arah dan kekuatannya harus 0 sampai 1. Untuk mencari korelasinya dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Teman-teman, setelah dihitung dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,35. Dilihat dari tabel korelasi dapat diketahui bahwa arahnya positif. Dan kekuatannya korelasi positif lemah, sehingga dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,35 ke arah positif dan kekuatan korelasinya positif lemah. Teman-teman, untuk menghitung koefisien determinasinya menggunakan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y yang dikuadratkan. Lalu dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Dikali N dikali sigma Y kuadrat
lalu dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, teman-teman dapat juga dihitung langsung dengan cara R diketahui 0,35, maka R kuadrat sama dengan 03,5 dikuadratkan. Dan hasilnya adalah 0,1225. Sehingga setelah dipresentase menjadi 12,25%. Nah, teman-teman dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas bahwa diketahui nilai R kuadrat sebesar 0,1225. Akhirnya, yang artinya pengaruh harga terhadap pembelian sebesar 12,25%. Sedangkan sisanya sebesar 87,75%. Pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Untuk mengetahui sisanya yang sebesar 87,75%, yaitu dengan cara 100 dikurangi 12,25. Nah, teman-teman, mari kita menghitung menggunakan SPSS. Dari penelitian yang kami lakukan di tempat penjualan kopi padi, kami memperoleh 30 data pembelian kopi padi yang diambil dari tanggal 1 sampai 30 November tahun 2022. Teman-teman, data tersebut kami masukkan ke dalam aplikasi SPSS dengan hasil seperti tampak pada slide berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa tingkat pembelian kopi padi atau yang di sini kita sebut variabel Y tidak selalu sama setiap harinya, tergantung dari harga penjualannya, atau kita sebut variabel X. Di sini kita juga bisa lihat pembelian kopi padi adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Dan harga jual adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, teman-teman, di sini ada output SPSS. Analisis data dengan SPSS dari 30 data yang kita analisis melalui aplikasi SPSS, sehingga diperoleh output berupa beberapa tabel. Yaitu yang pertama ada tabel entered atau remove, yang kedua ada tabel model summary, yang ketiga ada tabel ANOVA, dan yang terakhir ada tabel koefisien. Teman-teman, untuk pembahasan persamaan regresi linier sederhana terlihat pada slide bahwa nilai konstan atau A sebesar 31,920 dan nilai harga atau B sebesar min 2,640. Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan Y sama dengan A ditambah BX adalah Y sama dengan 31,92 min 2,64 X ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk pembahasan uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana dengan cara membandingkan nilai signifikan P min value dengan alpha sebesar 0,05 untuk nilainya bisa dilihat di tabel ANOVA pada slide berikut ini. Teman-teman, signifikannya bernilai 0,000. Kenapa bisa menjadi 0,005? Karena dianggap tidak penelitian. Solusinya, tambahkan angka 5 atau 1 di belakangnya. Sehingga untuk kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan berpengaruh pada nilai signifikan lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar dari alfa, yaitu 0,05.
Sehingga dari hasil perhitungan di atas, nilai signifikan 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel harga mempengaruhi variabel pembelian kopi padi. Nah, teman-teman, untuk cara menggunakan dengan membandingkan nilai tes hitung dengan T-tabel dapat dilihat pada slide berikut. Tabel koefisiennya diketahui T hitung sebesar min 5,184. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil daripada T-tabel. Sehingga untuk mencari T-tabel bisa dilihat di slide berikut. Nah, teman-teman, setelah mencari sehingga dapat diketahui bahwa nilai T-tabel sebesar 2,04841. Berdasarkan data di atas, nilai T hitung sebesar min 5,184, sedangkan untuk nilai T-tabel adalah sebesar 2,04841. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan uji T tidak berpengaruh karena min 5,184 lebih kecil daripada 2,04841. Teman-teman, di sini terdapat analisis koefisien korelasi. Untuk menganalisis koefisien korelasi, bisa dilihat di slide berikut ini yang berada pada tabel summary. Dapat diketahui bahwa nilai korelasi atau N-nya sebesar 0,700. Besar kekuatan korelasi atau hubungannya yaitu korelasi positif kuat. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas bahwa nilai korelasi sebesar 0,700 dan berada di korelasi positif kuat. Teman-teman, selanjutnya menghitung koefisien determinasi dapat kita lihat di tabel model summary bahwa nilai R² atau R kuadrat sebesar 0,490. Sehingga dari hasil output di atas dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,490 yang artinya berpengaruh terhadap harga atau variabel X terhadap pembelian atau variabel Y sebesar 49%, sedangkan sisanya sebesar 51%. Sehingga pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, teman-teman, pemaparan materi dari analisis regresi linier sederhana sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya undur diri ya teman-teman. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.